الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Jamaah rahimahumullah, di dalam surat Ali Imran Al-Quran surat yang ketiga ayat yang ke-8 Allah berfirman dalam satu bentuk doa yang diajarkan kepada orang-orang yang berilmu dan ingin mencari ilmu yang benar di sisi Allah. Bunyi doanya itu yang kita baca tadi, dan itu sudah lazim, sudah biasa kita baca, kita mohonkan kepada Allah. Sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan kiranya Engkau condongkan hati kami kepada kelalaian. Ba'da, setelah iz hadaitana, setelah kami mendapat petunjuk darimu. Ini doa yang sudah biasa kita baca. Cuma mungkin doa ini kalau imam yang membaca sama-sama kadang-kadang terlalu seperti air mengalir saja, sehingga tidak berdampak kepada kehidupan kita sebagaimana dampaknya corona. Nah, karena itu kita jadikan sebagai topik khutbah kita hari ini, petunjuk Allah. Silakan nanti, karena memang waktu yang singkat ini tidak cukup untuk memahamkan kepada kita semua, cek, periksa, pahami, kita praktekkan, kita renungkan lagi surat Ali Imran ayat yang ke-8. Mari kita terlebih dulu menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memegang semua takdir hidup kita, Allah yang menentukan semua arah hidup kita dalam pengertian kemana harus kita jalani sudah tercantum di dalam surat hidup kita di Lauh Mahfuz. Andainya ada yang berjalan di jalan yang tidak benar, berarti perjanjian dengan Allah sudah dimufakati antara pribadi kita dengan syaitan rajim untuk membelokkannya keluar dari hidayah Allah. Kita yang duduk di masjid ini mudah-mudahan berada di hidayah Allah, makanya kita mari banyak-banyak bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang kita dengan qudwah dan hidayahnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, bisa jadi sudah terlalu sering kita mendengar istilah hidayah, petunjuk. Secara masdarnya atau kata-kata dasarnya huda, dan betapa banyaknya saudara kita mungkin yang punya nama huda atau hidayah. Huda dalam konteks yang mudhari'nya itu dibaca yahdi, makanya maaf salah lafaz saya. Ini bukan hak atau hak. Itu yang sering kita baca, yang paling sering kita baca setiap sholat. Kalau sholat kita tidak ditinggalkan yang wajib saja, ada 17 rakaat setiap hari semalam,
maka 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tadi agak salah baca saya, salah itu. Imam kadang-kadang juga begitu, ihdinas yang salah, yang benar karena huda. Coba kita renungkan jamaah rahimahullah, satu kalimat yang ada di Fatihah itu saja kita baca ihdi 17 kali. Ya Allah, tunjukin aku ke jalan-Mu yang lurus. Bahkan Allah definisikan di situ jalan yang mana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairnya kita tinggalkan saja karena kita tidak mau menjadi orang yang dilaknat Allah. Tunjuki kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus, yakni jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari-Mu ya Allah. Walaupun dalam konteks ini para ahli tafsir mengatakan itu jalan para nabi dan para rasul, sahabat dan para tabi'in. Lah kita kan umatnya Muhammad, makanya Muhammad diajarkan oleh Allah baca sering-sering ihdinas siratal mustaqim. Persoalannya adalah doa yang kita ucapkan di setiap sholat itu lari membangkitkan diri awal. Tadi kan agak saya singgung sedikit. Corona itu satu huruf, satu kata saja 2 tahun kita keblinger dibuatnya, kelimpungan, kasak kusuk dibuatnya, stres dibuatnya, bangkrut dibuatnya. Corona satu kata saja. Kok bisa kalah ihdinas siratal mustaqim? Sehingga kita lihat di TV ada yang setengah telanjang karena dia stres, ada yang bawa spanduk macam-macam, ada yang angkat bendera merah putih. Begitu besarkah dampaknya pada hidup kita? Iya, memang besar. Tapi ternyata kalah dengan ihdinas siratal mustaqim. Dan kadang-kadang seperti yang dikatakan Khatib tadi, sering pula kita baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kelalaian, kepada kestresan, kepada kebangkrutan hati, kepada ketidakterkendalian nafsu dan pikiran hanya karena masalah ini. Apalagi kami kan sudah memberikan petunjuk ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, karena Engkau telah memberikan itu kepada kami. Dan ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi, innaka antal wahhab. Jamaah rahimakumullah, ini bukan obat medis, tapi ini obat yang paling mujarab kalau kita betul-betul tawakal ala Allah. Karena dikatakan tadi, Khatib katakan tadi di awal, hidup kita ini yang menentukan Allah. Mohon maaf, bukan presiden, bukan Pak Gubernur, bukan siapa-siapa yang menjabat yang kita pilih yang diangkat, tidak, Allah. Cuma lupa kita. Kelupaan itulah yang membuat kita harus berdoa. Tadi sudah dikatakan ya Roh, jangan Engkau cenderungkan aku kepada kelalaian. Lalai itu kan sama dengan lupa. Lupa dengan kekuasaan Allah. Sehingga dengan kelupaan itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu mestinya yang jadi pegangan sama kita. Ya Tuhanku, sungguh tidak ada segala sesuatu yang Engkau ciptakan, yang Engkau takdirkan, yang Engkau adakan sia-sia. Berarti corona ini tidak sia-sia. Ada maknanya, ada hikmahnya. Tapi hikmah dan makna fadilahnya yang kita dapatkan kalah total ketimbang
kemudaratan yang kita rasakan. Karena itu tadi kita seolah-olah lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti kita berkatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidak ada satu ciptaanmu, satu takdirmu yang Engkau cobakan kepada kami sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Ketika kita sampai pada pemahaman, pada kesadaran bahwa segala sesuatu Allah ciptakan ada maknanya, maka kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, jangan ya Allah Engkau masukkan kami kepada api neraka. Itu doa kita. Nanti di akhirat, di dunia aja sekarang ini sudah dirasakan sama sebagian orang neraka itu. Dengan mencari alibi yang macam-macam, neraka ekonomi, neraka sosial, itu iya dulu. Awak tak berusaha oleh. Lagi kalau dikaitkan dengan tunggulah bansos, tunggulah ini, ya macam-macam pula. Syukurlah, alhamdulillah pemerintah kita ada seabrak nama dan bentuk bantuan. Kalau enggak gimana? Kalau kita tunggu komentar ahli politik itu ya selalu semuanya salah. Jamaah rahimah. Kita lupa dengan Al-Quran kita ini yang kita katakan ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu ayat itu saja Allah katakan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dua kali Allah mengatakan petunjuk di dalamnya, satu kalimat itu di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 186. Dan jemaah rahimakumullah, ini dalam pemahaman petunjuk dari Allah secara abstrak. Bisa nggak kita buat turunannya secara konkret? Jemaah rahimakumullah, lah terlalu banyak di negara awakku indikasi-indikasi, petunjuk-petunjuk yang membuat kita mesti hati-hati. Hati-hati dalam beragama, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berekonomi, hati-hati menjaga kesehatan, hati-hati semua. Jadi petunjuk ini secara filosofinya kata Allah begitu, tapi realitasnya gimana? Oh, misalnya di pintu itu geser kiri, geser ke kanan, itu petunjuk juga supaya nggak terlantung ke bawah. Tolong jangan dihidupkan handphone di sini supaya khusyuk sholat kita. Loh, kita juga banyak juga handphone memang dimatikan, tapi yang lain tidak khusyuk. Itu petunjuk juga. Dibuat marka jalan tidak boleh kelok di sini, kelok juga di situ, petunjuk juga. Semua aturan-aturan yang detail mulai dari kecil sampai besar, mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional bahkan dunia, itu sudah aturan jabaran dari Al-Quran ini. Cuma kita sering mencarabutkan dari akar nilai Al-Quran ini. Seolah-olah kalau ada perda nggak ada hubungan dengan Al-Quran, kalau ada perpu nggak ada hubungan Al-Quran, kalau ada KPP nggak ada hubungan dengan Al-Quran, kalau ada corona nggak ada hubungan dengan Al-Quran, ada pembuatan. Jadi tercerabut dari sini. Lupa kita dengan doa tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lupa kita dengan itu. Lah iya, awak baca juga berulang-ulang juga dibaca dalam sholat, setelah sholat, tapi tak berbekas pada diri kita. Gelisah juga. Jamaah rahimakumullah, khatib agak menyederhanakan hidup dalam pengertian kalau masih Allah berikan angok kita ini turun naik, rezeki pasti ada. Kasarnya sudah pakai tabung oksigen, kita masih Allah izinkan kita menghirup udara ini, mengeluarkan walaupun melalui alat, rezeki pasti ada. Itu sudah rumus sunatullah. Tapi memang jangan lupa dengan hidayah Allah tadi. Jamaah rahimakumullah,
Mestinya yang paling tegar menghadap musibah bentuk apapun adalah umat Islam. Karena Allah sudah mengatakan, Allah sudah pastikan wala nabluwannakum bisa'in minal ju' wal khawf wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu sudah hukum Allah. Kita ini diuji pasti. Tidak kesanang sih dia asalnya dulu, tidak kesehat sih asalnya dulu. Oh itu bapak tuh bang sehat betul itu enggak benar itu. Itu sudah ujian Allah, sudah hukum Allah. Pastikan itu, kita yakini itu supaya kita sabar menghadapinya. Sekarang kita takut. Allah katakan itu dalam Al-Quran khauf. Tapi itu tadi kita seperti putus asa. Keputus asa itu yang Allah tidak suka. Makanya kalimat awalnya Rabbana la tuzigh qulubana. Karena sarang keputus asa itu di jiwa kita, bukan di akal sehat. Makanya Kamarakumullah, putus asa itu kata orang-orang di jiwa, perginya ke sakit jiwa. Sakit jiwa itu tidak selamanya gila. Tidak mau bergerak dari rumah, sakit disalahkan istri, anak lagi jadi masalah, tetangga yang jadi bermasalah. Lah yang kita sendiri gimana? Jamaah rahimakumullah, singkat saja khutbah kita supaya kita camkan sama-sama agar kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, hidayah itu jangan ditunggu. Umat Islam itu, kita ini jamaah Allah harus punya prakarsa, inisiatif. Jadi mesti kita semuanya inisiator, bukan menunggu. Agihlah Bu Jokowi, tunggulah dari Pak RT. Itu salah. Salah dalam konsep Islam. Kok bahagia orang alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita menunggu. Jadi hidayah itu dalam konteks turunannya maupun filosofinya bukan ditunggu. Sama kita misalnya berdoa, ya Allah jauhkan aku dari siksa api neraka. Gak akan Allah jauhkan kalau kita tidak berusaha. Ya Allah bukakan pintu rezekiku. Di sini aja sholat 20 rakaat tapi tak pergi kemana-mana, enggak dapat rezeki. Cari, dapatkan. Makanya tadi Khatib mengatakan kalau kita baca ini, kita pahami, direnungkan, lalu ada actionnya. Ya Allah, umur bola 70 tahun, tunjukin ya Allah supaya bisa baca Al-Quran. Tidak bisa mendana sayur, baca elok-elok, cari pelajari. Ya Allah, susah banget di dalam buku bola gaib, membedakan antara sin, shin, san, payah, bolong, baraja. Itu hidayah itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi sebenarnya tak ada yang berat dalam hidup kita ini, hanya kita yang membaharai. Mari kita camkan sama-sama bahwa Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Sering kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana? Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Jazakumullah. Hidayah itu tidak ditunggu, tidak didapatkan dari siapa-siapa. Cari dan minta agar kita istiqomah terhadap itu kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa tahiyyatun mubarakah shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah ta'ala fi kitabil karim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba bi rahmatik wa min fadlik. Allahumma iftah alaina hikmah wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini secara singkat kita sampaikan bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Yakinkan itu pada diri kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Justru karena sayangnya Allah lah kepada kita, makanya Allah tak menyebutkan kepada kita kapan nafas kita ini berakhir. Ulangi lagi. Justru karena kasih sayang, rahmat dan rahim Allah lah kepada kita hambanya ini, sehingga Allah tidak membuka rahasia kita ini kapan nafas kita ini berakhir. Makanya kita manfaatkan kasih sayang Allah ini dengan cara periksa diri, koreksi diri, perbaiki diri untuk lebih baik ke masa akan datang. Karena Allah ingin kita ini meninggal dalam kondisi takwa. Husnul khotimah itu doa kita, tapi Allah ingin kita ini wafat dalam kondisi takwa. Nah ibu awak mencari keluarga awak meninggal dicari di keluarga itu tidak mulia, dibawa ke sampai padang kuburan tak jadi ibu awak. Bukan berarti itu tidak takwa, tapi kan ibu awak. Itu doa kita itu yang Allah. Karena itu jangan keluar lagi dari daya Allah. Itu makanya ketika kita masuk masjid, Rasulullah ajarkan apa doanya. Coba kadang-kadang masjid tertentu ditempel di sana tuh doa mau masuk dan keluar masjid. Kalau saya langsung sapu jalan saja, Allahumma ghfirli, ya Allah ya Tuhanku ampuni aku. Waftah di abwaaba, bukakan ya Allah pintu rahmatik wa fadlik, rahmat dan fadlik keutamaan. Artinya apa? Kita mau masuk ke masjid ini, kita minta masjid ini penuh dengan hidayah. Jamaah, maaf ini khutbah ini adalah salah satu pintu surga menuju hidayah. Kalau daya wadana kita praktekkan, tapi kalau keluar risiko dan tidak ada, kalau lalu pikiran tak ada, ya hidayah tak ada. Jadi fadilah dan rahmat yang kita baca, Allah maghfirli zunubi wa tahdi abwaaba rahmat wa fadl, inilah dia salah satu contoh konkret. Konon lagi kalau bapak-bapak, saudara-saudara semua baca Quran di sini pahami itu fadlik dan rahmat yang besar. Ini salah satu contoh konkret. Kita mau baca Quran apa yuk dibaca? Allahumma ftah alaina hikmah wansyur alaina min khadaini rahmatik ya arhamar rahim. Itu juga kita baca Quran ini, yang baca Quran ya, yang tak baca ya nggak baca doa gitu kan. Jamaah, jadi banyak pintu-pintu hidayah, yang bisa kita manfaatkan agar kita meraih terus-menerus kasih sayang Allah itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. تقم الصلاة.